Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Mana ini orang ya, gue tunggu kok nggak ada. Patah. Aduh, barang gue jatuh. Ya ampun Tuhan, nah kan patah dia. Apa sih patah. Itu nama gue tuh trademark gue ya, patah ya. Ya Allah, apa kabar? Ya Allah, Neng. Kenapa manggil patah-patah? Kenapa lu kangen? Kangen banget. Lu kan si Miss Ratu patah-patah Iya. itu. Baiklah. Aduh. Apa kabar sih? Apa kabar? Ya Allah, lama nggak ketemu ya. Dengar-dengar kamu sekarang main bola. Main bola? Iya. Dulu. Main bola apa main brondong? Main bola dong. Oke, anyway thank you ya. Gue Sama-sama. opening dulu ya di sini. oke. Halo, ya jumpa lagi dengan saya Mas Rere Gak Kuku Au di Podcast Fix Mantap. Dan Saya Anissa Bahar. Nggak kuku au. iya. Anyway, thank you loh di sela-sela kesibukannya menyempatkan hadir ke sini Baru ya. datang dari Indonesia semua. Baru nyampe Indonesia semalam, langsung ke sini ya. Oh, terima kasih sekali. Sama-sama. Oleh-olehnya mana? Ada deh. Holiday nyanyi ke sana? Ada kerjaan. Oh, ada kerjaan di sana. Aku jadi beauty consultant. Oh, sekarang jadi beauty consultant. Oh ya ampun, harusnya pas tadi sama tamu kita ya. Iya. Tamu kita sebelumnya dia tuh, dia terkenal kan? Oh, gitu. Iya. Anyway, kok lu nggak berubah sih? Masa sih nggak berubah apanya? Jangan-jangan kamu vampir ya? Dari dulu sampai sekarang muda aja. Iya, aku memang mungkin karena aku suka kecantikan, Oke. suka kebugaran. Jadi aku kalau dulu kan aku nggak ngerawat badan aku sampai sempat 81 kilo. Wow. Iya, karena aku Kenapa? dulu tuh prinsip aku hidup buat makan, hidup mesti dinikmati kayak gitu. Oh, oke. Jadi badanku melar juga aku bodo amat, nggak terlalu mikirin. Dan kalau misalnya aku merasa aku gemuk, aku tinggal paling operasi untuk bisa Kembali kecil langsing kembali gitu. langsing. Tapi ternyata itu salah. Oh, oke. Itu pembelajaran yang salah. Karena apa? Karena sehatnya nggak dapet. Oh, oke. Oh, dari situ akhirnya Iya. kamu pengen kembali kurus lagi. Kembali kurus tapi dengan cara yang lebih Sehat. berbeda dan lebih sehat. Oh, gitu. Caranya apa aja? Aku olahraga, aku diet makanan sehat. Oh, Terus banyak hal yang positif lah yang aku lakukan. Oh, Lebih oke. kayak pikiran tuh aku nggak mau terlalu yang ruwet mikirin tuh nggak pernah mau. Oh, udah kayak nggak gitu. mau yang Nggak mau. ribet-ribet Nggak gitu mau ya. pusing-pusing ngurusin apa-apa yang menurut aku nggak harus dipikirin, aku nggak mau. Oh, gitu. Oh, di Itu usia kamu yang sekarang udah berapa sih sekarang? 48. 48. Oh, tapi looknya masih 30-an ya, Bu? Masa sih, Ci? Ya Allah. Body juga ya. Berarti berhasil dong ya. Oh berhasil. iya, ini juga masih awet ya. Iya Itu dong. aset ya, dijaga Aset. dengan baik ya. Tidak pernah berkurang gitu. Resepnya apa? Olahraga. Bisa membuat ini Iya. bertahan. Iya. Oh, oke. Terus ini juga Iya. sempet patah nggak itu? Nggak pernah patah ya? Enggak dong, kan aku jagonya. Muter aja ahlinya, tetap. ya. Oh, oke. Anyway, Anissa, sejak pertama kemunculan kamu kan boom gitu ya. Waktu ya. itu zaman dangdut lagi elegan-elegannya waktu itu sebelum kamu muncul. Dangdut lagi image-nya lagi bagus banget gitu. Terus tiba-tiba Terus muncul. maksud lo dengan No. adanya kemunculan di gue, Nah. jadi nggak elegan gitu. Nah, sempet waktu itu jadi kontroversi Oke. kan si Anissa Bahar, Inul, terus Dave, temen-temennya ya, ngerusak Ngerusak dangdut katanya, nama ya. dangdut yang begitu susah dibangun menjadi elegan, tiba-tiba hancur gara-gara mereka. Gimana perasaan kamu waktu itu? Itu kan omongan mereka ya, padahal harus kita tuh harus berpikiran tuh lebih maju dan positif. Karena Oke. apa? Karena regenerasi. Regenerasi dari zaman dangdut dulu yang bukan
dangdut jadul ya Melayu ke dangdut modern. Oke. Sekarang kan lebih modern lagi versinya zamannya sekarang kayak zamannya Via Valen, zaman yang baru-baru sekarang kan itu kan lebih bervariasi lagi. Zamannya yang sekarang lebih ke NDX kayak ada apa kayak Koplo, DJ-DJ-nya, dangdut, ada DJ, ada koplo, ada R&B dangdut. house Jadi itu kan semua itu sebenarnya sih regenerasi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kayak sekarang aja eranya digital kan, orang udah jarang nonton TV di rumah, mereka udah pakai handphone pun bisa lihat kita ya. Kalian lihat YouTube kita ngobrol kan di handphone kan, kayak gitu. Jadi era-era kayak gitu tuh yang emang harus disikapi. Mau nggak mau harus diterima. Memang zamannya Anissa and Friend gitu ya. Jadi yang lo nggak usah senyo deh gitu ya. Oh gitu. Nah untuk mencapai puncak popularitas waktu itu, perjuangan kamu seperti apa sih? Aduh, perjuangannya sangat berat. Oh karena, gitu? Iya, karena aku tuh kan memulainya tuh kan dari benar-benar dari nol banget ya. Yang namanya aku hampir di produser juga udah. Oh, gimana ceritanya tuh? Seneng gue kalau gosip yang begini. Coba dong cerita. Iya, maksudnya ada jadi produser, kamu penyanyi biasa ceritanya dulu penyanyi dari kampung. Penyanyi biasa lah, belum punya album. Secara cantik banget kamu, body oke gitu ya. Terus? Cantik, mungil, putih kan, badan bagus kan. Pasti banyak lah orang-orang iseng yang memanfaatkan itu kan. Jadi mencoba mencari celah. Dan mereka bilang ke papa aku, ke mama aku kalau mau kontrak aku rekaman, tapi syaratnya itu mesti datang ke sebuah hotel dan sendirian. Oh gitu, jadi tanda tangan di atas perut ceritanya. Oh ya Allah. Dan ibuku nggak kasih. Oh nggak kasih. Terus gimana ceritanya sampai mau Iya mereka akhirnya kan waktu itu kan aku datang kan sama ibu bapakku kan. Ya kan, terus udah gitu mereka suruh kita tuh keluar, suruh papa keluar. Tunggu di luar. Iya itu terus tapi enggak, aku nggak mau. Udah hampir kejadian tuh ya. Coba itu ditawarkan ke gue tantangin ya. Terus itu perjalanan kamu. Terus setelah itu ada tawaran lagi? Tawaran lagi, ada tawaran lagi. Tapi yang benar. Yang benar. Yang terus, sampai? Tapi kan waktu itu ini udah era yang aku agak dewasa ya. Jadi itu waktu itu masih anak-anak. Iya. Umur berapa waktu itu? Umur berapa belas tahun, Mas. Jadi belasan tahun kamu sudah menyanyi. Udah nyanyi. Kemudian terus, akhirnya aku rekaman lagi di tahun 2000. Tahun 1999 aku rekaman lagi. Nah, waktu itu aku punya temen yang dia dari kampung, tinggal di rumah aku, latihan di rumah aku, tidur di rumah aku, dan akhirnya kita dua-duanya dikontrak lah tuh sama produser. Dua-duanya itu siapa? Ada temen aku sama aku ya. Tapi udah gitu temen aku tuh kebetulan dapat lagunya bagus. Dan akhirnya dia lagunya booming waktu itu. Booming. Booming. Aku lagunya belum keluar. Tapi sama dia gini, sama dia di-cut. Jadi dia bilang kalau misalnya Bapak naikin Anissa, saya yang mundur. Tapi produser nggak mungkin mundur karena kan temen kamu sendiri. Iya, tapi dia jahatin aku. Oh gitu. Produser nggak mau mundur dong karena ini anak kan aset. Aset kan baru mulai muncul dan booming anak itu booming waktu itu. Jadi akhirnya ya udah aku terkat lagi. Oh gitu. Sampai akhirnya nemuin lagi, ketemu lagi, nggak berselang waktu lama ketemu lagi sama temennya produser yang waktu itu ngerjain temenku juga. Jadi akhirnya ya udah Anissa, saya kontrak aja. Keluarlah lagu Bukan Basa-Basi tahun 2000. Tahun 2000 itu yang mengangkat nama kamu. Iya, bukan basa-basi. Oh itu. Terus bagaimana sampai akhirnya kamu boom banget di Ratu Goyang itu? Iya, Ratu Goyang. Itu album keberapa? Album kedua. Sebenarnya sih ketiga. Oh gitu. Jadi kamu yang mulai benar-benar dikenal itu di Ratu Goyang itu. Oh,
kenapa kamu ambil istilahnya, kan waktu itu dangdut lagi elegan, tapi kamu berani tampil dengan si Ratu Goyang itu dengan goyang. Padahal dulu itu seharusnya Inul kan boleh tuh goyang-goyang sampai kayak gitu kan. Dulu tuh aku di-cut dulu. Oh gitu, kenapa? Dulu di-cut. Dulu kan video klip aku kan dulu nggak boleh tayang. Karena terlalu vulgar katanya. Emang vulgar? Iya menurut mereka. Lah si Inul kan lebih... Iya, tapi ternyata malah Inul lebih vulgar, malah oke-oke aja. Oh oke-oke aja, tapi kamu, mungkin karena kamu lebih cantik, bodinya lebih... Nggak ngerti dah. Jadi mungkin konotasinya bisa lebih panas daripada Inul mungkin ya waktu itu. Oh, itu tahun berapa? Tahun 2002. 2002, itu puncak kejayaan kamu ya? Puncak karir kamu 2003. ya? Oh 2003, itu album yang mengangkat kamu dan itu menjadi puncak. 2002 album yang Ratu Goyang. 2003 itu Inul mau naik kan duet sama aku kan, duet maut. Oh sempet duet maut. Duet maut kan yang terkenal Inul naiknya di Indonesia itu kan karena duet maut lagu yang sama saya itu. Oh apa judulnya? Duet maut. Oh judulnya Duet Maut. Asal stasiun TV SCTV Duet Maut. Oh yang waktu itu ya. Oh oke. Jadi diadu goyangan kamu sama goyangan Inul. Oh di situ kamu semakin berkibar ya. Nah itu tahun 2003. Saya pernah, entah saya lupa tahun berapa, saya waktu itu nge-MC di malam tahun baru Ancol, di Ancol. Saya dengar kamu itu salah satu penyanyi favorit dari Bapak Gubernur waktu itu. Sehingga setiap acara Pak Gubernur request kamu gitu. Nah pada waktu itu Anissa tuh... Pastioso ya? Bener ya? Ya, waktu itu kamu baru melahirkan jadi badan kamu gemuk gitu. Tapi Bapak tetap mau itu. Akhirnya kamu cuman diminta menyanyikan satu lagu bareng Pak Gubernur. Ingat nggak? Itu tahun berapa? Yang tahun kamu 2005 nyanyi? Kalau nggak salah. 2005 ya, yang kamu berduet nyanyi Gang Kelinci, lagu Gang Kelinci kalau nggak salah. Bener ya? 2005 ya? Kalau nggak salah 2005. Oh gitu. Apa sih yang kira-kira menurut kamu apa sih yang membuat semua orang termasuk Pak Gubernur itu suka sama kamu? Karena suaramu, goyanganmu, atau pembawaan kamu? Pembawaan kayaknya. Pembawaan kamu. Kamu membawakan dirimu tuh seperti apa? Aku kan orangnya gampang akrab, terus orangnya gampang mendekatkan diri gitu. Jadi siapapun dan manja pastinya. Oh, kamu manja ya. Kamu manja sekali. Karakternya hal-hal itu lebih cepat dekat sama orang. Oh, itu dan orang pasti sayang sama aku ketika orang itu udah kenal aku. Oh, bener sekali. Kamu adalah pribadi yang humble ya, yang baik, nggak sombong, sama sekali nggak sombong. Nisa, di saat kamu populer dengan Ratu Goyang patah-patah itu, dan sampai sekarang, kira-kira momen apa yang paling kamu rindukan? Momen sebenarnya sih rindu banget juga enggak ya, karena di situ menurut aku merasa bukan jadi manusia seutuhnya. Waktu kamu jadi penyanyi itu, terus jadi apa? Robot gitu maksudnya? Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena aku nggak pernah punya waktu untuk diriku sendiri, untuk sekedar seneng nonton film pun aku nggak pernah bisa. Oh gitu, waktu itu kamu bener-bener jadi produk industri gitu ya? Iya. Oh gitu, capek ya? Capek, dan kadang moodnya juga suka nggak bagus, suka marah-marah sendiri. Tapi tetap harus nyanyi, harus tampil maksimal. Iya. Oh, itu berapa tahun kamu ngejalanin itu sampai kamu boleh dibilang depresi dong ya, hampir ya? Aku depresi. Oh depresi ya? Hampir depresi. Oh oke, sedih ya? Sedih banget. Tuh. Berapa lama itu kamu jalan kayak 2 gitu? 2 tahun. 2 tahun itu benar-benar membuat kamu seperti robot? Iya, makanya saya memutuskan untuk menikah. Oh, jadi karena sebenarnya memutuskan menikah itu bukan kemauan saya pengen menikah dan saya mencintai benar-benar itu orang, saya pengen menikah, enggak sebenarnya. Tapi karena saya pengen lepas dari kerjaan. Tekanan kerjaan itu. Seberat itu. Tapi kan cuannya banyak. Tapi kalau udah di posisi saya waktu itu, udah nggak peduli ya? Nggak peduli. Nggak peduli mau duit sebanyak apa ya. Yang penting mental gue sehat gitu ya. Oh, oke. Dulu. Sedih ya. Gue jadi pengen nangis nih dengar kamu cerita. Iya, orang
ganti baju aja cuma bisa di bandara, ganti koper di bandara. Jadi di bandara tuh ganti koper, terus salin baju, pergi lagi berangkat, jarang pernah ada waktu. Oh, Gitu. sampai seperti itu. Nah, saat sekarang kamu masih aktif nyanyi ya, Masih. tapi mungkin jadwalnya nggak sepadat dulu. Jadwalnya udah lebih diatur, udah lebih. Kalau dulu tuh aku, tolong deh, aku ini bukan robot, aku manusia kayak gitu-gitu. Oh gitu, sampai memohon gitu Iya, ke iya. manajemen kamu. Iya. Oh. Karena kan manajemennya manajemen keluarga Oke. kakakku. Jadi, Dan kamu saat itu adalah aku- produk yang diminati iya, gitu ya. Dan aku merasa waktu itu aku bukan sebagai adik, bukan sebagai keluarga, bukan sebagai anak, tapi aku cuma sebagai produk yang menghasilkan dan aku harus kerja. Itu kamu usia berapa? Dan aku nggak pernah megang uang. Oh, sedih banget. Kamu usia berapa waktu itu? Masih ya nggak terlalu muda dan nggak terlalu tua karena kan aku sudah pernah ada anak juga kan. Oh gitu. Dan akhirnya kamu memutuskan di saat karir kamu di puncak, kamu memutuskan untuk menikah. Iya. Supaya kamu terlepas dari itu. Iya. Dan berhasilkah? Berhasil. Oh berhasil. Waktu itu kamu menikah dengan siapa? Dengan Fauzan, Fauzan. Dia apa? polisi. Oh polisi. Sehingga ini alasan kamu untuk saya nggak mau nyanyi nih. Saya jadi ibu Polri aja gitu ya. Pokoknya waktu itu aku merasa di titik jenuh, di titik lelah, dan keluargaku nggak bisa merangkul aku kamu. untuk bisa. Sebenarnya kalau waktu itu keluarga lebih wise, lebih ya udah kamu masih tetap boleh pacaran, masih tetap apa. Ini kan aku sama sekali nggak boleh. Nggak boleh pacaran sama. Bahkan waktu untuk dirimu sendiri pun nggak boleh ya. Pokoknya lu nyanyi gitu. Sedih juga ya gue dengernya. Nisa baru tahu loh gue. Anyway, thank you mau sharing di sini. Dan baru di sini aku sharing. Oh iya, jadi gue sedih banget. Ya, sobat mantap. Kali ini agak sedih ceritanya. Kalau tadi hai ya. Nah, Nisa, sepanjang karir kamu banyak disorot oleh media dengan kasus inilah, itulah, inilah. Kamu konflik dengan keluargamu lah, dengan suamimu lah. Kemudian sekarang ada berita baru lagi. Diisukan kamu menikah, memacari anakmu sendiri. Itu biadab banget sih. Siapa sih yang bikin gosip? Makanya nggak ngerti tuh yang bikin gosip biadab. Nah itu gimana banget. ceritanya bisa muncul cerita itu? Nggak ngerti aku juga. Gue lihat di podcastnya si Densu waktu itu Iya. kamu udah klarifikasi ini bukan anak gue. Iya, berkali-kali aku klarifikasi di Asanti, aku klarifikasi di Maya Estianti LL dulu aku klarifikasi. Oke. Di TV-TV banyak juga aku klarifikasi dan nggak tahu tuh otak netizen itu isinya Sampai apa sekarang yang masih sampah. ada loh yang beranggapan mungkin dia memacari anaknya, gila kali ya. Iya, aku masa sebiadab itu sih. Oh gitu, nggak mungkin itu ya. Kalau macarin anaknya temen gue wajar lah ya. Iya. Enggak, tapi enggak lah. Enggak ya? Enggak, bukan. Tapi kamu lebih suka yang lebih muda? Enggak juga. Oh enggak juga? Enggak juga. Oke. Sebelum itu aku pernah yang lebih tua. Yang lebih tua. Umurnya 53 tahun. Enakan mana sih? Yang muda atau yang mudaan atau yang tuaan? Kalau yang tua itu karena dia udah mateng dan biasanya kalau orang berduit itu Mapan ya? Iya, mapan, dan biasanya kalau nggak laki orang ya mata keranjang. Oh gitu. Yang mau sama lu pasti antara itu. Secara lu cantik, molek gitu ya. Penyanyi pula pasti idola semua orang. Jadi yang naksir kamu kalau enggak laki orang ya. Ya. Si buaya itu ya. Oh gitu. Oh buaya darat. Jadi lu lebih memilih enggak deh gitu ya. Enggak, ya. Tapi kan banyak banget. Apalagi kalau misalkan saat itu nih kamu pasti show ke luar kota, ke Kalimantan misalkan, pengusaha-pengusaha Kalimantan itu kan wah. Kamu nggak tertarik dengan nominal yang itu? Enggak ya? Enggak. Oh gitu. Kamu lebih milih kebahagiaan diri kamu. Sehingga ketemu yang lebih muda. Dengan yang lebih muda ini kamu bahagia? Iya, bahagia karena kita satu frekuensi ya. Oh oke. Jadi dia di bidang yang sama dan Oh dia seorang penyanyi? dia penyanyi juga, pemain sinetron juga, Oh, oke. bintang film juga, iklan juga. Oh oke. Dan aku lebih ke sama dia tuh cocok aja chemistry-nya. Misalnya aku hobi nonton film dan dia tuh
selalu updatein film-film terbaru dan kita sering nonton bareng film kayak gitu. Oh, I see. Terus bikin konten seru-seruan, gila-gilaan, gila bareng ya kayak gitu. Jadi kamu malah merasa lebih muda karena energi dia jadi kebawa ke kamu ya. Lebih bersemangat dalam jalan hidup. Kompak aja. Lebih nyambung lah ya gitu daripada main sama aki-aki yang duitnya banyak itu gitu ya. Kalau misalnya sama yang lebih tua, paling aku nggak bisa mengekspresikan diri, palingnya kerjaan aku ya melayani dia, terus udah gitu diajak zikir gitu ya, zikir shopping, bareng, shopping, jalan kayak gitu. Begitu aja bosan gitu ya. Enggak, oke. Luar biasa. Apakah ada pengalaman yang sangat membekas saat Anissa sedang tampil di atas panggung? Pengalaman membekas. Yang paling membekas? Banyak sih. Di atas panggung atau di atas perjalanan? Iya, di atas panggung. Ya, boleh lah di perjalanan, boleh. Kalau di perjalanan aku pernah show di Toli-Toli waktu itu. Di mana itu Toli-Toli? Di daerah Sulawesi ya? Iya. Sulawesi ya? Dan aku pernah pada saat itu terjadi longsor. Oh, di jalan itu? Di jalan. Jadi aku jalan di lumpur itu segini. Jalan kaki dan harus maksudnya? Melalui jalan kaki. Jadi medannya untuk mau show itu kamu harus melewati tanah longsor segini? Iya. Ya, dan lumpur. Itu aku alamin. Pernah. Luar biasa. Dan aku pernah nyanyi di depan Kapolri, wigku copot pernah. Oh gitu? Wignya copot. Memalukan ya. Tapi kan akan aku entertain jadi aku ambil lagi aja. Aduh nih wig malu-maluin aja pakai copot ya. Oke. Luar biasa. Sepatu copot pernah. Sepatu copot pernah. Di panggung sepatunya copot lepas pernah. Nah Nisa, zaman itu aku juga pernah nge-MC-in acara kamu beberapa kali waktu itu. Waktu itu tuh kamu muda, cantik, seksi gitu. Terus kamu nyanyi goyangannya luar biasa, bagusnya. Pernah nggak sih mengalami macam kalau sekarang zamannya istilahnya pelecehan di atas panggung gitu? Atau enggak ya? Enggak pernah ada body touch segala macam enggak ya? Enggak. Oke. Kamu bisa menjaganya dengan baik ya. Kan kita punya trik sendiri. Setiap artis itu punya trik sendiri bagaimana caranya dia tidak dilecehkan, itu ada triknya. Oh, ada triknya. Boleh dibagi ke Iya, misalnya kalau kita lagi nyanyi di panggung, mereka mau sawer, misalnya mereka mau udah ada konotasi kelihatan negatif. Ya, kita kan bisa langsung ambil, langsung kita muter-muterin kayak gitu-gitu kan banyak hal yang bisa kita lakukan supaya dia satu tidak tersinggung tapi juga lebih di menjaga keamanan kita gitu. Bagus. Gitu. Jadi tergantung kitanya ya bagaimana membawakan diri kita ya. Alhamdulillah sih kalau sampai hal orang yang kurang ajar kayak gitu sih nggak pernah ya. Oh gitu. Kamu selain di Indonesia pernah manggung di luar nggak? Pernah. Di mana? Korea. Oh di Korea? Korea, Malaysia, Singapura. Ada beberapa sih kemarin juga pernah tawarin Amerika, di Belanda. Di Turki, kayak gitu. Oh gitu. Kamu ambil juga ke sana? Ada beberapa yang diambil, ada yang nggak aku ambil karena kebetulan kayak tiketnya itu terbatas dan aku nggak bisa yang berangkat sendiri tuh nggak bisa. Oke. Iya, biasanya memang kalau show ke luar negeri, kebetulan waktu itu saya pernah beberapa kali bawa teman penyanyi dangdut ke Rusia, pernah ke Belanda, pernah. Memang kita nggak bisa memberikan fasilitas banyak-banyak gitu kan, paling 2 maksimal atau malah kadang sendiri gitu kan. Nah itu aku nggak bisa. Oh nggak bisa, kamu harus ada timnya ya. Kenapa? Iya karena kan yang namanya kita mau tampil itu kita pasti pengen maksimal. Oke. Kan kita bukannya penyanyi ece-ece yang cuma yang bisa karena tampil job seadanya. Udah asal nyanyi kelar, nggak mikirin entertain, nggak mikirin penampilan, itu mungkin bisa-bisa aja. Tapi di sini aku kan tampil mesti maksimal, terus udah gitu soundman-nya juga mesti ada, make up-nya juga mesti ada. Jadi emang kalau mau ngajak Nisa harus satu tim gitu ya. Berapa orang sih timnya? Iya, minimal sih 3. Oh, minimal 3. Oke. Nah, Nisa, kalau kamu bilang tadi sempet menyanyi itu sebuah tekanan. Kalau sekarang kamu menyanyi, apakah masih
menjadi sebuah tekanan atau kesenangan? Kalau sekarang udah lebih enjoy. Lebih enjoy ya, karena kamu yang mengatur jadwalnya ya. Karena kan misalnya aku nggak mau kerjain, aku tinggal bilang tidak. Kalau dulu aku nggak boleh. Kalau dulu aku nggak boleh bilang tidak. Oh, kalau sekarang kamu berhak memilih. Iya. Oh, oke. Nah, Nisa, dengar-dengar kamu pernah mau masuk ke dunia politik, benar? Udah masuk sampai Oh, udah sekarang. masuk. Oh, sampai sekarang. Tahun berapa sih kamu mencalonkan diri? 2018. 2018. Oh, oke. Sampai sekarang kamu masih Sampai tergabung? sekarang masih. Saya sampai sekarang masih Ketua UMKM DPW Partai Nasdem Jawa Tengah dan saya ketuanya di Jawa Tengah. Oh, oke. Tujuannya apa kamu masuk ke sana? Tujuannya bisa membantu orang. Ah, gitu ya. Tapi kan kamu sibuk berkarir, kamu sibuk ngurus. Ya, jangan dunia aja dong, dunia dan akhirat. Oh, oke. Ya, kan kalau kita berbuat baik kan itu untuk akhirat. Oh, gitu. Ya, karena kalau aku pikir ngejar dunia aja nggak akan ada habisnya. Dan aku bukan orang yang mau menumpuk harta, mengejar duniawi, menumpuk harta untuk aku tumpuk untuk kesenangan aku pribadi. Enggak, aku nggak gitu. Karena kamu pernah melewati fase itu dan ternyata kamu tertekan di sana gitu ya. Jadi kamu lebih memilih untuk berbuat kebaikan itu lebih menyenangkan daripada materi itu gitu. Oh, oke, luar biasa Denisa. Ya, makanya sempat dibilang di keluarga sempat marah sampai dibilang kamu gila ya ngejual 2 rumahmu untuk korban COVID. Kamu pernah ngejual 2 rumah? Iya, 2021 aku untuk membangun. Terima kasih Elpa. Guenya yang pengen nangis denger cerita dia. Kamu rela menjual 2 rumah untuk membantu korban COVID ya? Iya. Oh, di mana itu? Rumahku di Bogor aku jual. Oh, oke. Tujuan kamu apa? Pengen bantu. Pengen bantu aja. Siapa aja waktu itu yang kamu bantu? Banyak, seluruh Indonesia. Oh, oke. Banyak. Sepeduli itu kamu ya? Aku bikin dapur umum. Oke. Terus makanan-makanan yang udah dijadi. Terus aku yang orang yang isolasi mandiri, nggak boleh keluar, makanan, obat semua kita kirim. Mereka harus udah stay aja lu di rumah, lu pengen apa tinggal bilang. Gitu. Itu semua dari? Semua dari saya. Ya ampun, luar biasa, boleh tepuk tangan dong. Ya ampun, gue terharu loh. DPR RI. Oh, anggota DPR sekarang jadi enggak. Kalau kemarin itu aku 2018 aku coba masuk, masih belajar. Terus 2024 aku ikut lagi kan, tapi masih belum dapat. Belum dapat. Oh, masih belum dapat. Tapi aku masih tetap menjabat di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah masih sebagai ketua tadi. Tapi berarti tahun ini mungkin akan masuk lagi tahun depan. Iya, Insya Allah. Insya Allah, dan mudah-mudahan sukses ya. Oke, kenapa? Kan kamu di sana namanya udah bagus. Gini, untuk mencapai 1 kursi itu kita perlu ratusan ribu suara. Oke. Ketika yang ada 8 orang kandidat dalam satu partai, misalnya Nasdem. Ada 9 orang. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa. Tapi kalau misalnya 1 orang yang bekerja atau cuma 2 orang yang bekerja tidak memenuhi suaranya, itu tidak bisa jadi. Walaupun suara kamu banyak. Walaupun suara aku banyak. Karena apa? Karena saingannya kan dari partai-partai lain kan suaranya juga banyak-banyak juga. Dan gitu. kalau mereka bekerja semua, mereka bisa punya suara 300.000 suara, kita di bawahnya ya kita nggak menang. Oh, I see. Ini kali keberapa kamu? Kedua. Dan kamu akan mencalonkan lagi di? Iya, aku akan mencalonkan lagi karena aku ada ambisi untuk bisa membangun kota itu lebih baik sih. Kota mana sih? Tegal. Oh, kamu emang orang mana? Aku orang Jakarta. Kamu orang Jakarta, tapi kenapa milih daerah sana? Aku dulu diasuh sama ibu asuh aku orang sana. Oh, oke. Jadi kamu sempat tinggal di Tegal? Sampai sekarang masih. Oh, sampai sekarang kamu masih tinggal di Tegal. Oh, nggak bisnis warteg gitu? Biasanya orang sana sukses-sukses kan bisnis warteg. Ya, kamu nggak tertarik? Nggak bisa nyaingin orang sananya lah. Gitu. Kamu nyanyi aja deh gitu ya. Nyanyi aja.
Ngaco ya kadang presenternya. Nggak apa-apa, lebih seru. Nisa, menurut kamu nih, apa sih perbedaan dangdut zaman kamu sama dangdut sekarang? Ya seperti saya bilang, perkembangan zaman udah semakin baik, semakin bagus di era globalisasi ini. Dan saya lihat justru lebih variatif. Oh gitu? Iya, lebih bagus sih menurut aku. Lebih bagus ya, dan sesuai zaman ya? Ya. Nah, kamu tahu nggak kalau sekarang tuh lagi ada tren dangdut gaya anak muda sekarang tuh yang garam dan madu. Pernah dengar nggak? Enggak. Belum? Ini lagi happening banget, jadi ada ritme dangdutnya, tapi nggak ada sulingnya. Tapi ada khas R&B-nya gitu. Terus tapi pakai 3 bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Itu kan lebih oke kan? Lebih oke ya, membuat dangdut lebih terangkat Iya ya. dong. Oh iya benar. Aku pengennya bahkan aku pengennya ya kalau bisa nanti di era-era selanjutnya atau segeralah jadi dangdut itu pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Iya. Silahkan produksi dangdut dengan bahasa Inggris. Kamu tertarik untuk mengeluarkan album dangdut dengan syair bahasa Inggris? Aku sih pengennya lebih ke anak-anak muda sekarang ya. Anak muda sekarang ya. Oh gitu. Kalau kamu sendiri udah. Kalau aku kasih kesempatan sama yang muda-muda lah. Oke. Jangan lu terus ya. Kan kita kan udah cukup lah di dunia itu. Tapi nyanyi sampai sekarang masih ya? Masih dong. Masih ya. Oke. Jadwal masih padat ya? Masih dong. Oh alhamdulillah. So saya beruntung kamu mau datang ke sini ya. Kayaknya kemarin itu zaman yang kemarin kampanye itu malah aku nggak pulang-pulang ke kamu kampanye sambil nyanyi ya. Oh jadi atensinya makin banyak. Kemarin luar juga biasa. Kampanye yang kemarin gubernur, wali kota. Itu juga aku nggak pulang-pulang. Oh nggak pulang-pulang. Jadi keliling ya. Kayak inget zaman dulu lagi ya. Oh roadshow. Tapi kalau sekarang lebih membahagiakan dirimu. Lebih membahagiakan karena aku nggak tersiksa kayak dulu. Oh gitu. Tapi sampai sekarang masih ada nggak sih yang nawarin kamu rekaman gitu? Masih lah. Oh masih ada ya? Oh gitu. Cuman kamunya udah nggak mau ambil. Aku rekaman. Oh masih rekaman. Masih rekaman, ada beberapa laguku yang baru-baru. Oh gitu. Bisa udah beredar. Udah di recyclean lagu-lagu lama. Oh gitu. Ada lagu baru juga, duet sama calon suamiku juga. Oh ada ya? Udah keluar? Udah. Oh saya di YouTube-nya ada ya? Ada dong. Oh oke. Apa judulnya? Setia dalam lagu. Setia dalam ragu. Setia dalam lagu. Ragu. Oh ragu, setia dalam ragu. Oh. Nah, coba dong. Ini ada yang pengen denger lagunya seperti apa sebelum nanti kita lihat di YouTube-nya kan? Coba dong. Setia dalam ragu, cinta kita akan menyatu sampai habisnya waktu. Cinta kita tak akan layu. Aduh, nyes Sama suaranya. aku lagi recycle lagu yang itu, lagu baru, lagu lama. Kamu tahu deh pasti lagu Apa? Maggie Z. Maggie Z apa? Maggie Z kan banyak. Tuduhlah aku sepuas hati. Itu emang lagunya Maggie Z? Maggie Z. Bukannya Mirnawati, bukan Maggie Z. Oh awalnya lagunya Awalnya Maggie Z. Maggie Z. Oh oke. Oh kamu nyanyi itu juga. Pas banget ya dengan karakter suara kamu ya, mendayu-dayu, manja gimana gitu ya. Oh ada video klipnya sudah? Ada. Oh oke. Luar biasa. Nanti kita kunjungi ya YouTube-nya Iya ya. Sebagai seorang penyanyi, kamu kan penyanyi senior nih. Iya. Pasti kamu juga punya panutan. Apalagi waktu kamu muncul baru-baru itu. Siapa penyanyi yang menjadi panutan kamu atau menjadi inspirasi kamu waktu itu? Elvi Sukaisi. Kenapa beliau? Suka aja. Suaranya kan makanya aku agak mirip-mirip karakternya, manja-manja. Oh oke. Goyangannya juga, Iya, aku suka. lincahnya. Iya. Oh, oke. Itu yang menginspirasi kamu. Iya. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow, luar biasa. Oh, kalau yang membimbing kamu di saat kamu berkarir ke dunia nyanyi? Keluarga. Oh, keluarga. Emang keluargamu seniman semua? Papaku seniman. Oh, apa itu?
Papaku main film juga, Oh, nyanyi pemain juga. film. Oh. Nah, kamu tertarik nggak untuk terjun ke layar lebar, sinetron? Udah sering saya. Oh, udah sering udah juga. Sering. Layar Itu udah lebar lewat apa? masanya udah. Oh, waktu itu udah banyak banget Banyak. ya. Oh, kalau sekarang masih ada tawaran untuk film gitu. Kalau sekarang bukan yang nggak mau, syutingnya lama, duitnya dikit. Terus terang ya. Iya, kalau sekarang syutingnya lama. Iya ya, kalau film duitnya capek dikit. ya, sinetron juga gitu ya, lama banget, enakan nyanyi ya. Iya. Mending nyanyi, benar. Nisa, coba sebutkan satu kata yang menggambarkan tentang kehidupan kamu. Satu kata tuh seperti apa ya? Satu kalimat kali Mang Sia ya. Iya, satu kalimat yang Misalnya terang. apa? Terang atau sedih atau gelap atau bahagia atau apa? Bahagia. Satu kata. Bahagia. 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 Oh, oke. Satu buah kata yang mencerminkan kehidupan dari si Anissa Bahar adalah bahagia. Bahwa pada dasarnya Anissa Bahar adalah seorang yang selalu bahagia. Ya. Oke. amin. Kenapa? Oh iya, kalau ada kesempatan kedua dalam hidup kamu, kamu tuh pengen memilih jadi apa? Apakah ya kayak sekarang kan kamu artis dangdut nih. Nah, kalau misalkan ada kesempatan kedua, apakah kamu ingin menjadi diri yang lain atau tetap menjadi seorang penyanyi? Aku pengen jadi anaknya Prabowo. Kenapa? Nggak tahu, aku suka aja. Suka aja. Oh gitu. Baik. Mudah-mudahan terkabul ya. Kalau disuruh milih lagi, kalau disuruh milih lagi, aku pengen jadi anaknya Pak Prabowo. Pak Prabowo emang figur yang luar biasa ya. Tegas. Gagah. Tegas. Oh, dan berlimpah. Betul. Jadi kalau aku jadi anaknya orang kaya, aku bisa lebih sedekah lebih banyak. Profesinya. Oke. Nah, kalau kamu sendiri sekarang ini kalau ditanya, Anissa, profesi kamu apa sih? Profesi aku entertain. Entertainer. Hah? Oh, kalau di kesempatan kedua itu kamu berprofesi pengen apa? Jadi apa? Pengen punya profesi menjadi apa? Jadi DPR RI. DPR RI akan kesampaian kan? Amin. Secepatnya ya. Karena di situ aku bilang hidupku akan lebih berguna buat orang banyak. Sebab aku nggak jadi DPR RI aja sekarang aku bisa menyekolahkan, membantu orang 3.500 anak yang harus disekolahkan sama aku sampai saat ini. Wow, 3.500 anak. SD sampai SMA. Itu bagaimana cara kamu mendanainya? Mendanainya dari pemerintah. Oh, oke. Itu aku belum jadi ya. Oh, oke. Apalagi kalau udah jadi mungkin aku bisa punya ratusan ribu anak yang bisa bahkan aku seluruh sekolah. Indonesia ya. Amin ya robbal alamin. Cita-cita yang mulia, luar biasa. Oke, satu lagi. Berarti saat ini kamu seorang penyanyi, seorang politikus, atau seorang entertainer? Apa nih? Sekarang ini kamu? Sekarang ini masih entertain. Masih entertainer. Jadi fix, mantap ya, kamu seorang entertainer. Oke, Anissa, saya punya pertanyaan. Kamu harus menjawab spontan, nggak boleh mikir. Oke? Siap ya? Popularitas tanpa privasi atau privasi tanpa popularitas? Privasi tanpa popularitas. Diingat karena prestasi atau sensasi? Prestasi dong. Penyanyi atau politikus? Politikus sih sebenarnya. Hubungan romansa rahasia dan bahagia atau terbuka penuh kritik? Apa? Ulangnya? Hubungan romansa rahasia, romantis tapi Iya, diam-diam. oke, paham. Atau terbuka tapi penuh kritik? Terbuka. Tapi penuh kritik. Cinta yang nyaman tapi membosankan atau membara tapi penuh konflik? Yang kedua. Yang kedua, membara. Oke. Menikah tanpa cinta tapi stabil atau penuh cinta tapi penuh rintangan dan problematika dalam hidup dan ekonomi? Yang pertama dong. Enggak banget. Ini pertanyaannya ini ada yang lebih baik ya sih?
langsung aja. Pasangan suka mengatur tapi setia atau pasangan bebas tapi bikin khawatir? Yang pertama. Oke, kita bahas satu persatu. Popularitas tanpa privasi atau privasi tanpa popularitas? Anissa bilang privasi tanpa popularitas. Tapi kan kamu sudah berada di momen kamu. Aku pernah ngerasain itu. Oh gitu. Pernah ngerasain popularitas nggak punya privasi. Membuat aku tuh depresi. Oh, oke. Aku pernah ngalamin itu. Itu, jadi jangan lagi deh ya, gitu ya. Oh, oke. Diingat karena prestasi atau sensasi? Prestasi. Kenapa? Iya. Tapi kamu sensasinya banyak juga kan? Tapi kan aku awalnya prestasi, aku nggak pernah bikin sensasi. Sensasi kan orang yang bikin, bukan saya yang bikin. Oh, sampai akhirnya kejadian-kejadian itu. Oh. Kayak sekarang dibilang Anissa Bahar memacari anak angkat, itu siapa yang bikin? Emang gue? Orang yang sirik sama lo ya? Iya. Oh, orang yang berusaha ngejatohin lo? Iya, jadi bukan dari saya. Oh, oke. Jadi tetap ya, prestasi nomor 1 ya. Penyanyi atau politikus? Kalau penyanyi kan udah ya, berarti harapannya masuk ke dunia politik. Oke. Hubungan romansa rahasia dan bahagia atau terbuka penuh kritik, kamu bilang lebih milih terbuka, penuh kritik nggak apa-apa? Enggak? Kamu romansa tapi bahagia? Harus bahagia dong. Ya, hubungan romansa rahasia tapi bahagia artinya tertutup. Aku nggak suka tertutup. Aku suka yang terbuka. Jadi terbuka. Tadi kritik nggak masalah, yang penting gue jalanin dengan happy. Iya. Lu kritik silahkan lihat. Silahkan, kan semua orang punya privasi, semua orang punya hak masing-masing atas diri kita masing-masing. Oke. Cinta yang nyaman tapi membosankan atau membara tapi penuh konflik dan ekonomi. Ini gue tambahin sendiri, dari produser gue nggak begitu. Nakal banget sih kamu. Tapi gimana dong? Nyaman tapi membosankan atau membara tapi penuh konflik dan masalah ekonomi? Ayo, pilihannya. Itu mah nggak ada yang enak. Pilih salah satu. Ya Allah. Ekonominya itu nggak enak. Sama aja lah. Yang penting nyaman ya. Membosankan dikit gak apa-apa lah, bisa shopping ya. Menikah tanpa cinta tapi stabil atau penuh cinta tapi penuh rintangan? Tadi pilih? Yang pertama. Yang pertama. Jadi tanpa cinta nggak apa-apa, asal stabil. Cinta bisa tumbuh. Iya, maksudnya gini loh. Bukannya aku materi atau apapun, cuma lebih ke apa sih yang dicari kan dari stabil itu kan ketenangan jiwa kan. Oke. Kalau kita stabil semuanya jadi lebih tenang ya. Iya. Kalau ekonomi stabil jiwa tenang ya, jiwa Bu. tenang dulu. Mau apa aja tinggal gitu ya, bener. Pasangan suka mengatur tapi setia atau pasangan bebas tapi bikin khawatir? Tadi bilang yang pertama. Yang pertama nggak apa-apa diatur-atur, namanya juga suami ya, wajar ngatur istri ya. Yang penting kan tadi kestabilan tadi kan ya. Senang deh ngobrol sama kamu ya. Nisa, sebelum kita berpisah jangan gitu. Jangan berpisah dong. Kan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kan masih ada gosip-gosip lain yang akan dibahas nanti. Jangan berpisah lah, kita nggak boleh berpisah. Nggak boleh berpisah ya. Oke. Ada ini pesan. Sampai 1000 episode. Tapi Nisa, gue lihat kan lu perjalanan karirnya banyak tuh disorot media ya, karena ini itu. Itu menurut kamu salah satu pendukung eksistensi kamu di dunia entertainment nggak sih? Iya. Oh emang iya? Memang berarti sebagian orang hal seperti itu dibutuhkan? Hal seperti itu dibutuhkan, tapi aku tidak pernah membuat hal itu ya. Oh oke. Itu dengan sendirinya. Itu dengan sendirinya. Kenapa sih tiba-tiba muncul seperti itu? Nggak ngerti ya. Mungkin karena ada kesan orang yang ingin jatuhin kamu atau ingin menarik keuntungan dari kamu. Iya, itu. Oh gitu. Kan sekarang lagi zamannya berita. Oh oke. Yang mereka bisa dapat uang dari menjual berita. Jadi mereka dibikinlah berita itu sesensasi mungkin supaya orang dia nggak mau peduli dengan apa yang dia lakukan, efeknya apa. Cuma yang pasti dia bisa mendapatkan keuntungan banyak dari. Tapi kan kasihan ya yang jadi korban. Korban kita, makanya itu orang kayak gitu nggak selamat dunia akhirat. Jangan nyumpah-nyumpah.
Tapi ada untungnya kan, kalau di dunia entertain kan kamu bilang tadi sensasi itu kadang-kadang dibutuhkan, ya kan? Otomatis kalau misalkan apalagi dengan adanya muncul berita itu sehingga kamu bisa klarifikasi, nih gue ada di sini, gue enggak seperti itu. Itu kan juga akhirnya kamu sering disorot publik kan. Jadi ada kalau kita ambil positifnya akan jadi positif kan. Betul sekali, tapi di mana kita juga harus memikirkan bukan cuma keuntungan semata, kita juga harus memikirkan efek dan dampak buruk apa yang akan ditimbulkan daripada gosip ini sendiri, kan gitu. Kayak misalnya gosip aku kemarin sama Edwin, dibilang anak angkat aku, padahal kan dia duda anak 3. Oh, dia duda anak 3? Duda anak 3. Kok kamu mau sih? Yang perjalanan yang membuat kita tuh ngeklik aja sih. Anakmu berapa? Anakmu sendiri? Anak kandungku 4. Anakmu 4, tambah lagi 3. Enggak, anak angkatku 1, 5. Oh, jadi 5, tambah 3. 8 loh. Enggak capek ngurus anak 8? Enggak ya, senang aja ya. Anak orang aja diurus ya, disekolahin, dibiayain ya. Apalagi anak sendiri. Oh, apalagi dapat bapaknya juga. Senang dong ya. Oke, nah ngomongin soal diri kamu sendiri sekarang. Di usia kamu yang sekarang berapa? 48. 48, mau 50 masih guys. kalah sama yang tadi aku ngobrol loh, 60 tahun. Dia masih 12 tahun kemudian aku masih bisa bertahan katanya. Nah, oke, di usia kamu yang sudah hampir kepala 5. Iya. Tapi kalau dilihat dari body kamu nggak ada perubahan. Zaman waktu kamu nyanyi dulu ya, saya lihat kamu masih muda belia. Itu masih gadis ya? Masih gadis, janda anak 2 itu. Oh, janda anak 2. Bodinya aduhai. Ketika saya ketemu kamu sekarang, bodinya tetap aduhai. Tipsnya apa sih cara menjaganya? Olahraga. Makan sehat, diet berarti ya? Makan sehat sih nggak harus diet, memilih makanan yang lebih berkualitas aja. Oh gitu. Menjaga pola tidur. Oh, tidur harus cukup. Pola tidur tuh aku harus 8 jam. Oh, nah tapi kan kamu penyanyi, kadang penyanyi itu munculnya bisa loh di sesi terakhir yang jam 10 ke atas. Jadi bagaimana cara kita mensikapi dan mengatur waktunya itu? Oh, oke. Misalnya ada nyanyi besok pagi. Ya aku mesti hitung nih jam berapa aku harus tidur sehingga memenuhi 8 jam. Misalnya baru 6 jam. Aku cuma dapat 6 jam nih tidur. Apa pernah juga aku cuma 3 jam tidur. Setelah kerja aku balas lagi harus tidur. Oh, I see. Dalam perjalanan juga bisa tidur ya? Iya. Oh, oke. Oh, terus pikiran positif juga perlu ya? Harus. Makanya selalu positif. Itu membuat nggak boleh punya pikiran negatif sehingga overthinking atau membuat kita berpikiran negatif itu akan mempengaruhi jiwa. Oh, oke. Jiwa dan aura kita tentunya ya. Betul. Oh, oke. Dan satu lagi sebelum kita akhiri obrolan kita. Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan karena gue lihat nih kalau kamu muncul di media, komentar netizen itu gila banget jahatnya. Ada satu yang gue gila ya ini netizen. Dia bilang begini, sorry ya, gua waktu itu baca dan gue sampai gila ya nih orang. Dia bilang gini, Anissa Bahar kok sekarang begitu sih? Dulu sama Inul, cantikan Anissa Bahar kemana-mana. Dia nggak ngerti aslinya, dia cuma lihat di kamera ya. Dia kalau ngelihat aslinya mungkin dia buta kali langsung. Nah, bagaimana yang ingin kamu sampaikan? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada netizen yang sudah jahat, komentar jahat dan sebagainya ke kamu? Silakan. Aku gak pernah balas komen jahat dengan kejahatan lagi. Aku selalu pasti aku akan balas. Misalnya nenek-nenek udah tua, iya sayang udah tua. Semua orang kan pasti akan tua. Justru saya bangga menjadi tua karena orang tua pernah muda dan yang muda belum tentu sampai tua, bisa aja mati muda. Mampus lu, rasain lu netizen ya. Dan banyak hal-hal yang kayak gitu-gitu aku pasti nanggepinnya dengan lebih santai, lebih nice, lebih membuat mereka tuh gila ya, gue jahatin sebegitu jahatnya aja. Anissa nggak pernah ngebales dengan kejahatan karena aku pikir apa yang kalian ucapkan itu doa buat diri kalian sendiri, bukan buat aku. Karena aku nggak kenal kalian siapa. Kalian bisa mencaci maki aku, kalian bisa
berkomentar buruk tentang aku. Emang kalian tahu aku bagaimana? Emang kalian tahu siapa aku? Jadi apa yang kita lakukan dia akan berbalik kepada diri kita. So nggak perlu kita membalasnya nggak perlu membalasnya. Oke, baik. Nah, kayaknya untuk saat ini ya kita sudah harus mengakhiri. Tapi next pasti kita akan ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Harusnya ngobrolnya sama Edwin seru. Oh gitu. Ya udah, next nanti kita datang ya berdua ya. Oke. Nah, berarti kamu adalah sosok dari icon dari musik dangdut. Benar ya? Salah satu icon di Indonesia ini dari musik dangdut. Benar ya? Benar. Oke, fix. Mantap. Anissa Bahar adalah salah satu icon di dunia dangdut Indonesia. Yeay. Oke, Anissa, thank you banget atas waktunya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kamu bisa datang sama Edwin ya. Kira-kira kalau misalkan Kak Rere WhatsApp lagi ke kamu, Nisa bantuin masih mau kan? Iya, mau dong. Mau ya. Apalagi happy begini kan. Oke, baik. Oke, Sobat Mantap, sudah puas ngobrol sama Nisa. Sebenarnya belum puas banget sih, masih banyak yang ingin kita bahas. Tapi karena durasi juga, so kita cukupkan sampai di sini. Dan kita bertemu di podcast berikutnya. Oke, dan saya Rere dan juga Anissa Bahar. Enggak kuku. Au.